Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kehidupan, yang masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar berakhir. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengingatkan kita tentang kematian, tentang kehidupan setelahnya, dan tentang hari di mana tidak ada lagi kesempatan kedua. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita masih hidup, masih bisa menarik nafas, masih bisa berbicara, masih bisa memilih. Namun, pernahkah kita berpikir, apa yang akan terjadi 5 menit setelah kita meninggal? Bayangkan sejenak. Detik-detik terakhir hidupmu, nafasmu mulai melemah, dada terasa berat, pandangan mulai kabur. Orang-orang di sekitarmu mulai panik. Mereka memanggil namamu. Tahan, jangan pergi. Namun kamu tidak bisa menjawab. Perlahan, kamu menarik nafas terakhir. Dan semuanya berhenti, sunyi. Tubuhmu diam, tidak bergerak, tidak bernyawa. Orang-orang mulai menangis, menyebut namamu. Namun kamu sudah tidak lagi di sana. Di saat itu, sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan mulai terjadi. Ruhmu mulai terpisah dari tubuhmu. Perlahan, tanpa bisa kamu tahan, kamu merasakan dirimu terangkat, ringan, namun aneh. Dan ketika kamu membuka kesadaranmu, kamu melihat sesuatu yang membuatmu terdiam. Kamu melihat tubuhmu sendiri terbaring di depanmu. Orang-orang mengelilinginya, menangis, memegangnya. Namun kamu berdiri di samping mereka, melihat semuanya, tanpa bisa melakukan apa-apa. Saudaraku, di saat itu, kamu mulai menyadari satu hal. Kamu sudah meninggal. Dan perasaan pertama yang muncul, bukan lega, bukan tenang, tapi penyesalan. Kamu ingin berbicara. Ingat, aku masih di sini. Tapi tidak ada yang mendengar. Kamu ingin kembali ke tubuhmu, tapi tidak bisa. Kamu ingin memperbaiki sesuatu, tapi semuanya sudah terlambat. Saudaraku, di menit pertama setelah kematian, kamu mulai melihat hal-hal yang dulu tidak bisa kamu lihat. Jika hidupmu dekat dengan Allah, kamu akan merasakan ketenangan, cahaya. Namun jika hidupmu jauh darinya, yang kamu rasakan adalah ketakutan, kegelapan, dan kegelisahan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Menit demi menit berlalu, orang-orang mulai menutup matamu. Mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Namun kamu masih melihat semuanya, masih sadar, masih merasakan. Di menit kedua, ketiga, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa semua yang kamu miliki tidak ikut bersamamu. Rumah, mobil, uang, semua itu tertinggal. Yang tersisa hanyalah dirimu dan amalmu. Saudaraku, di saat itu, kamu akan mengingat setiap kesempatan yang kamu sia-siakan, setiap sholat yang kamu tunda, setiap dosa yang kamu anggap kecil. Semua itu muncul kembali, seperti film yang diputar ulang. Namun kali ini, kamu tidak bisa menghentikannya. Dan di menit-menit awal itu, kamu akan berkata dalam hati, "Seandainya aku bisa kembali,
Seandainya aku punya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada jalan kembali. Saudaraku, itu baru beberapa menit setelah kematian dan perjalanan baru saja dimulai. Beberapa menit telah berlalu sejak kamu menghembuskan nafas terakhir. Tubuhmu mulai dipersiapkan. Orang-orang mulai berdatangan. Suara tangisan terdengar di mana-mana. Namun kamu masih melihat semuanya. Masih sadar. Masih merasakan. Dan perlahan, perasaan itu berubah. Dari bingung menjadi takut. Saudaraku, saat tubuhmu dimandikan, kamu melihat tubuhmu yang dulu kamu banggakan, kini lemah, tak berdaya. Orang lain menyentuhnya, membersihkannya, membaliknya. Dan kamu hanya bisa melihat, tanpa bisa melakukan apapun. Saat tubuhmu dikafani, kain putih membungkusmu, menutup seluruh tubuhmu. Dan di saat itu, kamu mulai sadar bahwa dunia yang kamu kenal sudah benar-benar selesai. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu. Yang ada hanya perjalanan menuju akhirat. Saudaraku, ketika jenazahmu diangkat, orang-orang mengusungmu menuju tempat peristirahatan terakhir, dan kamu mengikuti, melihat semuanya dengan hati yang semakin gelisah. Di perjalanan itu, kamu mulai menyadari bahwa semua yang dulu kamu kejar, tidak ada yang menolongmu sekarang. Jabatan, harta, popularitas, semua itu tidak berarti. Yang berarti sekarang hanyalah amal. Saudaraku, ketika kamu sampai di kubur, lubang sempit itu sudah menunggumu. Gelap, sunyi, dan tidak ada jalan kembali. Tubuhmu diturunkan. Perlahan, tanah mulai menutupmu. Dan di saat itu, kamu merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kesendirian yang mutlak. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya kamu dan amalmu. Saudaraku, di saat itu, kamu akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin sholat. Aku ingin bertaubat. Aku ingin berubah." Namun, jawaban yang datang adalah tidak. Karena waktu itu sudah habis. Dan semua yang bisa kamu lakukan adalah menghadapi apa yang telah kamu lakukan selama hidup. Saudaraku, inilah kenyataan yang sering kita lupakan. Kita hidup seolah-olah kita tidak akan mati. Kita menunda, kita lalai, kita merasa masih ada waktu. Padahal, kematian bisa datang kapan saja. Dan ketika ia datang, tidak ada yang bisa kita bawa, kecuali amal. Tidak ada yang bisa menolong, kecuali rahmat Allah. Saudaraku, jika hari ini kamu masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, itu berarti kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku, bayangkan, jika malam ini adalah malam terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu sudah siap? Ataukah kamu masih menunda? Hal-hal yang seharusnya kamu lakukan, jangan tunggu sampai kamu berada di dalam kubur itu. Baru kamu menyesal. Karena saat itu, yang tersisa hanyalah penyesalan. Mulai dari sekarang,
Perbaiki sholatmu, dekatkan dirimu kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosamu, dan jalani hidup ini dengan tujuan yang benar, karena kita semua akan sampai di sana, cepat atau lambat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.